Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, hari ini aku akan membahas sedikit mengenai anti-aging medicine atau kedokteran anti penuaan. Pada umumnya, kita menganggap bahwa proses penuaan itu adalah sesuatu yang wajar dan memang sepantasnya terjadi. Seiring dengan pertambahan usia, tubuh kita mengalami banyak penurunan, mulai dari segi penampilan hingga ke fungsi organ-organ tubuh kita. Tidak hanya untuk masyarakat luas, tapi banyak juga dokter dan tenaga medis yang memiliki anggapan seperti ini. Bahkan tidak jarang kita mendengar istilah penyakit tua atau faktor usia. Aku sebagai seorang dokter juga tidak terlepas dari hal ini, dan aku juga pernah mengatakan hal yang serupa pada pasien-pasienku. Kayak, oh kalau emang udah tua mah kayak gitu bu, ya namanya juga faktor usia ya bu ya. Nah, anggapan-anggapan seperti ini seakan-akan itu mengatakan bahwa penurunan fungsi tubuh kita akibat proses penuaan itu adalah sesuatu yang memang sudah sepantasnya terjadi dan tidak bisa kita apa-apakan lagi. Atau mungkin bisa kita bilang sebagai kodratnya memang seperti itu ya. Karena itu banyak juga orang-orang yang pasrah dan menerima keadaan yang terjadi pada saat mereka semakin menua. Nah, disinilah ilmu anti-aging medicine atau kedokteran anti penuaan itu masuk. Cabang ilmu kedokteran ini menawarkan sebuah insight, cara pandang yang baru mengenai proses penuaan. Bahwa sebenarnya, proses penuaan ini tidak harus selalu dibarengi dengan penurunan berbagai fungsi tubuh. Dan juga, usia harapan hidup manusia itu bisa diperpanjang dengan tetap mempertahankan kualitas hidupnya secara baik. Jadi yang diperhatikan dalam anti-aging medicine ini bukan cuma soal kuantitas panjang umurnya, tapi juga kualitas hidup, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena tentunya, tidak ada dari kita yang ingin hidup dengan usia panjang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain di hari tua kita. Atau lebih buruk lagi, menjadi beban buat orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam ilmu anti-aging medicine ini, kita menganggap bahwa semua penurunan fungsi tubuh yang terjadi akibat proses penuaan itu merupakan suatu penyakit yang dapat kita cegah, kita sembuhkan, atau bahkan kita kembalikan ke fungsi awalnya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ada banyak banget metodenya yang belum bisa aku utarakan satu-satu di sini ya. Segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan fungsi tubuh ini, baik secara estetik maupun secara fisiologis dari dalam, itu sudah melalui berbagai penelitian yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi semuanya itu kembali lagi ke prinsip dasar kedokteran, yaitu evidence-based medicine, atau ilmu kedokteran yang didasarkan pada bukti ilmiah. Nah, ini berarti ilmu kedokteran anti-aging medicine ini merupakan sebuah ilmu yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi bukan ilmu yang coba-coba atau terapi-terapi yang nggak jelas asal-usulnya dari mana. Nah, inilah yang membuatku tertarik untuk mempelajari ilmu anti-aging medicine. Karena menurutku ini adalah suatu ilmu yang benar-benar berpusat pada peningkatan kualitas hidup pasien. Karena at the end of the day, sebagai seorang dokter, tentunya yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Selain itu, menurutku ilmu ini juga merupakan suatu ilmu yang sangat holistik ya. Jadi ilmu ini benar-benar fokus untuk mengatasi keluhan pasien, baik dari luar, dari segi estetiknya, dari dalam, dari segi fisiologis dan hormonal pasien, dan juga dari segi kesehatan mental pasien. Jadi benar-benar semuanya itu kena gitu. Untuk memperdalam ilmuku mengenai anti-aging medicine, aku akhirnya mendaftarkan diriku ke Universitas Udayana Bali karena memang Udayana adalah pelopor program pascasarjana anti-aging medicine di dunia. Program ini dicanangkan oleh Profesor Dr. Wimpi Pangkahila, spesialis andrologi KSAM, dan sudah diakui sebagai program pascasarjana anti-aging medicine yang pertama di dunia. Untuk saat ini, aku masih menunggu hasil ujian masuknya. Mudah-mudahan nanti aku bisa diterima supaya aku bisa belajar lebih banyak dan sharing juga ke teman-teman, oke? Aku rasa sekian dulu yang bisa aku bagikan mengenai konsep dasar anti-aging medicine. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, teman-teman bisa membaca buku ini, Anti-Aging Medicine, Tetap Muda dan Sehat, tulisan Prof. Wimpi Pangkahila,
Teman-teman bisa beli di toko buku terdekat atau mau beli online juga ada. Pokoknya nggak susah kok teman-teman nyarinya, oke? Sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffee.